Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Supaya kita ada interaksi yang luar biasa, seperti biasa, saya dululah nomor 1 yang baca, selanjutnya Bapak Ibu ya. Baik, nomor 1 pertanyaannya, kita simak bersama-sama ya. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara lain. Oke, jadi yang ditanyakannya Bapak Ibu apa? Sila yang terkandung dari sila keempat. Ya, tentang bagaimana presiden berkomunikasi politik dengan wakil presiden atau para menteri. Jadi apa nih sikap yang sesuainya? Oke, baik. Yang A, pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. B, memberikan kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. Berarti presiden sedang melakukan sidang ya. C, mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. D, mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional. E, menyediakan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Berarti kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yang awal kata kuncinya yang mana ketika kalimat di sini? Kata kuncinya di sila yang terkandung dalam sila keempat. Ya, sila keempat ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kunci pertama sila keempat, kata kunci yang keduanya adalah ini Bapak Ibu ya. Komunikasi politik ya, presiden komunikasi politik. Itu berarti kita cari pilihan yang sesuai dengan sila keempat, yaitu musyawarah atau mufakat, tetapi tentang komunikasi politik. Oke, kira-kira yang mana nih? A, B, C, D atau E? A. Oke. Sudah ada yang jawab nih, Bu Karina A di kolom chat. Oke tuh, siap. Alhamdulillah, iya. Banyak yang jawab A katanya ya. Bu. Jawab A. Oke, baik Bu, silakan. Barusan siapa ya? Suaranya yang semangat Bu Karina ya. Silakan Ya. Bu A. Oke. Kenapa di situ, nih? Ya, di situ ada pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Jadi dimaksud sila keempatnya di situ. Tugas dan kewenangan. Pembagian jadi tugas. ada kolaborasi ya Bu ya? Ada kolaborasi antara presiden dan wakil presiden. Baik, terima kasih analisis yang luar biasa dari Ibu Karina. Ada lagi yang menjawab selain A? Kita lihat di bagian B-nya Bu. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. Apakah ini berhubungan dengan sila keempat, Bapak Ibu? Ini lebih ke sila keberapa? Kemanusiaan ya. Kemanusiaan itu sila kedua ya. Yang C, mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. Berarti kata kunci di kata latar belakang, berarti lebih ke sila ketiga. Persatuan. Kemudian mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional. Berarti ini lebih ke sila kelima. Betul, kelima. Menyediakan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Kalau kelayakan berarti kedua nih. Dua. Kedua. Nah, ini murid-murid juga Bu, kadang suka bingung Bapak Ibu yang masuk ke sila kedua atau kelima itu yang seperti apa gitu ya. Kadang agak apa ya, tipis gitu ya. Kalau yang sila kedua itu kan memanusiakan manusia. Yang ini layak sebagai pejabat, tapi intinya kan masalah rumah dinas. Kalau orang pejabat kan setidaknya sebenarnya rumahnya sendiri juga udah layak sebenarnya gitu kan ya. Jadi bukan memanusiakan, berarti bukan sila kedua, berarti lebih sila kelima ya Bapak Ibu ya karena ini. Berarti betul ya jawaban Ibu Karina. Berarti jawaban nomor 31 adalah A
ya. Karena di sini komunikasi politiknya mana ya, ini pembagian tugasnya ya. Kemudian masalah kewenangannya, kewenangan antara presiden wakil presiden, kemudian kolaborasinya ya ini pembagian tugas ya. Kolaborasi atau istilahnya musyawarahnya gitu ya. Baik, sepakat ya Bapak Ibu, nomor 31 berarti jawabannya adalah A. Oke, baik, untuk nomor 32. Oke, Ibu, Bapak-bapak aja deh. Pak Didi, silakan. Oke, Bu. Baik. Nomor 32. Iya, betul. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Oke. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Oke, baik. Kira-kira Pak Didi ada jawaban? Silahkan dilihat lagi. Kata kuncinya yang mana di soal? Pelanggaran hak asasi manusia itu, Bu. Tuh, berarti kata kuncinya pelanggaran ya, pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Oke, menurut Bapak yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Itu mirip-mirip semua, tapi aku lebih condong ke E. Ke E ya? E. Oke, baik. Semua juga ada pelanggaran, tapi kan ada istilah harus lebih jelas ya, Bapak Ibu ya. Yang mana yang jelas jawabannya gitu. Karena di sini ada istilah pelanggaran HAM. Nah, berarti harus ada yang dilanggar ya Bapak Ibu. Baik, kita lihat di bagian A-nya. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. Adakah di sini kalimat yang merasa terganggu haknya di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Enggak ada ya. Yang bagian B, premanisme, kalimat premanisme memang kita bisa berpikir wah preman berarti melakukan sesuatu kekerasan biasanya. Tapi kita lihat kalimatnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Apakah kalimat ini menyatakan adanya pelanggaran di kalimat ini? Tidak ada ya? Belum ada pelanggaran di situ. Ya, oke. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. Perusakan vandalisme itu perusakan ruang publik, misalkan kalau ada lukisan yang bagus malah dicoret-coret dan sebagainya gitu ya. Apakah ini ada pelanggaran hak asasi? Nah, ini juga tidak terlihat ya. Kemudian radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang, golongan tertentu. Kalimat radikalisme memang terlihat bahwa ini adalah pelanggaran hak. Tapi adakah di sini yang disebutkan ada pelanggarannya enggak di sini kalimat ini? Bapak Ibu gimana? Adakah di kalimat radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu? Adakah yang di sini disebutkan ada korbannya? Tidak, Bu. Tidak ya. Berarti jawaban karena dia tidak, istilahnya tidak ditujukan kepada siapa, cuma dia memberitahu bahwasanya ada kekerasan dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. Iya. Oke, jadi tidak ada pelanggaran haknya karena tidak disebutkan ya. Nah, yang E ya, yang tadi jawaban Pak Didi berarti sepakat semuanya ya. Setelah kita lihat satu-satu, aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Nah, ini meninggal dunianya. Inilah yang sudah melakukan adanya pelanggaran hak asasi manusia, Bapak Ibu ya. Jadi pelanggaran HAM itu kan ada pelanggaran HAM ringan, ya, berat, bahkan sampai ke
Yang menghancurkan sekelompok orang satu bangsa itu namanya apa Bapak Ibu? Genocide ya. Oke, itu sebenarnya ketika negara kita misalkan secara tidak langsung dihancurkan oleh yang namanya sekarang lagi ramai apa obat-obatan terlarang, itu sebenarnya secara tidak langsung itu masuk ke genocide. Cuma kita tidak bisa apa mengklaim siapa, di mana dan bagaimana gitu ya. Jadi karena dengan adanya dengan adanya obat-obatan kan menghancurkan masa depan dan menghancurkan generasi bangsa sebetulnya. Bahkan sampai ke anak-anak SD kan sekarang itu. Rokok juga sebenarnya, maaf bapak-bapak yang suka ngerokok gitu ya. Nah ini anak-anak SMP itu kan rokoknya aduh udah luar biasa. SD, nah itu sebenarnya sama aja gitu ya, penghancuran generasi. Ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Ini sepakat ya Bapak Ibu untuk nomor 32 yaitu aksi terus yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia, jadi D ya. Oke, 33. Silakan Ibu Demi. Ya, Bu. Ya, silakan untuk nomor 33. Nomor 33. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi diantaranya adalah dalam hal A. Pengambilan keputusan, B. Pelibatan rakyat, C. Keterbukaan, D. Transparansi, dan E. Kebebasan. Baik. Silakan dicoba Bu Demi, mau yang mana nih? Dilihat kata kuncinya yang mana? Kalau menurut saya Bu, yang B. Yang pelibatan B. Rakyat. Ya. Ibu lihat kata kuncinya yang mana nih? Yang kuncinya yaitu praktik sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan reformasi. Ya, yang terjadi pada masa Orde Baru dan perbedaannya itu kan. Perbedaan ya. Karena kenapa di pelibatan rakyat? Dilihat dari pasal berapa nih? Ada yang ingat nggak? 28. 4. Pasal 4. Pemilihan presiden secara langsung itu di pasal 28. Iya. 28. 28. Kalau di pasal 6 juga ada ya. 6A sama Pak ini disebutkan bahwa presiden dipilih secara langsung. Dan ada juga di pasal berapa ya? 7C bahwa presiden hanya bisa mendapat 2 kali masa jabatan. Sebenarnya yang paling utama itu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi sekarang katanya kalau presidennya mungkin secara langsung, ada rumor-rumor Bapak Ibu lagi rame kan ya? Bahwa sistem pemilunya mau tertutup, bukan terbuka lagi. Kalau tertutup berarti anggota dewannya tidak kita checklist nanti. Itu mah gimana orang-orang yang di atas katanya ya. Ya, semoga yang terbaik buat negara kita Bapak Ibu ya. Jadi jawaban untuk yang tepat ya, betul Bapak Ibu ya, untuk Bu Demi jawabannya pelibatan rakyat. Terutama kita contoh di bahwa memilih presidennya langsung, orangnya langsung dipasangkan, bahkan memilih anggota dewan pun kita milih langsung siapa gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ternyata dirubah lagi ke tertutup, ya berarti jawabannya yang ini entah yang mana ya Bapak Ibu. Kalau seandainya KPU, Mahkamah Konstitusi mengetok palunya ternyata pemilihannya secara tertutup. Tapi mudah-mudahan tetap yang terbaik untuk negara kita. Amin Bapak Ibu ya.
Oke, sekarang sepakat ini ya, 3 jawabannya. Jadi kata kuncinya perbandingan ya, ya dalam Undang-Undang Dasar di masa Orde Baru dan masa reformasi. Apalagi di masa reformasi Undang-Undang Dasar itu kan banyak perubahan Bapak Ibu ya. Perubahannya banget di pasal 6 jadi banyak, pasal 7 jadi banyak. Dulu kan pasal 7 hanya 1 ya. Sekarang banyak pasal 8 dan sebagainya, itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Diapakan saja Bu, dibaca lagi undang-undangnya pasti banyak yang keluar nih, ada gitu ya. Baik, pasal selanjutnya, yang selanjutnya siapa ya? Saya lihat dulu. Ibu Siti Arwati, monggo Bu Siti. Yang 3 itu tadi apa jawabannya, Bu? Oh, B. Pelibatan B. Pelibatan rakyat. Baik Bu Siti Arwati biasanya yang paling semangat. Mana ya? Halo. Iya Bu. Oke. Baik, silakan Bu yang nomor 34, tolong dibacakan. Saya pakai HP Bu, jadi kurang terlihat ya? Iya. Enggak pakai kacamata. Oke. Baik, silakan. Oh, kalau gitu Pak Ahmad ya, ada Pak Ahmad ya? Silakan Pak Ahmad. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkraman. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Kata kuncinya kasus pelanggaran hak warga negara, Bu. Jadi jawabannya D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Sama. Oke, di sini di kolom chat juga baru 1 orang yang jawab. Adakah yang lain di kolom chat juga ada? Ini ada Pak Ahmad D. Yang lainnya gimana? Adakah yang menjawab selain D? Di kolom chat Bu Karina, Pak Ahmad jawab D. Oke, saya lihat dulu di kolom chat juga 2 orang. Oke, Bu Nur juga D. Oke. Nah, oke, Bu Susmaneti juga D. Bu Demi D. Oke, berarti ini sepakat. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Mari kita lihat. Di sini betul menurut Pak Ahmad bahwa kata kuncinya adalah pelanggaran hak warga negara. Hak sebagai warga negara. Bukan warga negaranya yang dilanggar berarti ya, tapi hak sebagai warga negara. Ya. Oke, terlambat membayar pajak kendaraan. Siapa ini yang melanggar? Apakah pemerintah atau kita sebagai warga negara? Berarti kita yang melanggar ya. Kita yang melanggar kalau kita tidak membayar pajak. Nah, tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. Ini tidak berhubungan dengan ini ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak ada hubungannya dengan soal ya. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. Ini tidak ada pelanggaran ya Bapak Ibu. Bahkan merupakan hak ya, merupakan hak kita ya. Menggunakan trotoar jalan untuk berjualan. Nah, ini trotoar itu kan memang untuk pejalan kaki ya, bukan untuk berjualan. Tapi kan kenyataannya di mana-mana banyak yang begitu ya Bapak Ibu. Tapi yang beli juga banyak gitu. Yang masyarakat juga banyak beli di kaki 5 gitu, lebih enak di situ gitu ya. Jadi yang melanggar siapa ya? Kita tidak tahu ya. Dua-duanya berarti ya. Penjual itu tidak akan ada kalau tidak ada pembeli gitu ya. Kalau pembelinya nggak ada, ya penjual juga nggak akan pergi mungkin ya Bapak Ibu ya.
Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Ini mah pelanggaran norma hukum Bapak Ibu ya kalau ini. Nah, ini kan pelanggaran hak warga negara. Betul Pak Ahmad, berarti jawabannya D ya. Menggunakan trotoar jalan untuk berjualan. Karena itu hak kita sebagai warga negara untuk dengan nyaman berjalan di trotoar. Bahkan kan di trotoar yang suka bawa kendaraan bermotor lebih enak ke sana Bapak Ibu ya. Trotoar tadi pakai aja. Bahkan pengguna motor berarti ya yang memakai, padahal itu untuk jalan kaki ya. Baik, ini sudah ke nomor 36. Ibu Bapak Didi, silakan Bapak Didi. 36. Ya. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri Mohon maaf, negara Bu, dalam 35, peristiwa Bu. sejarah perumusan. 35, Bu. 35, Lewat Bu. ya? Oh, nggak apa-apa. Iya, Ini dulu aja, nggak apa-apa. 35. Jadi dilanjut aja. oke. Nah, nanti 35 setelah ini. Mangga Pak Didi dilanjut. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi, B. Keinginan untuk memerdekakan yang kuat, C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara, D. Keterlibatan semua komponen bangsa, E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Jawabannya A, Bu. Nah, oke. Menurut pendapat saya itu. Ya, Bapak Didi lihat kata kuncinya yang mana nih? Bisa menjawab A itu. Yang dapat dipraktekkan dalam kinerja para pendiri negara. Oke, jadi di sini kan yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dari peristiwa sejarah ya. Nah, jadi dilihatnya rela berkorban. Ini kita ingat dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Bapak Ibu ya. Anggota BPU PKI, panitia 9, panitia kecil, mereka berusaha sampai bahkan kalau kita bicara tentang adanya Ikrar Sumpah Pemuda, kemudian adanya Budi Utomo juga itu adalah berhubungan dengan ini ya. Oke, saya di kolom chat juga saya lihat jawabannya A semua ya. A. Oke, kita lihat. A. Rela berkorban demi yang berkorban yang tinggi. Betul. Di para pendiri negara itu memang seperti itu. Keinginan untuk merdeka yang kuat. Betul juga ya. Kemudian kecerdasan tinggi para pendiri negara. Betul juga. Keterlibatan semua komponen bangsa. Iya. Kerjasama yang baik. Nah, ini mah di skip, tidak ada ya. Berarti antara A, B, C, D ini mirip. Bapak Ibu ya. Ini betul semua ya. Cuma kita lihat makanya selalu saya tekankan kata kunci. Ini kata kuncinya nilai. Nilai yang dapat dipetik dari kerja para pendiri negara. Kalau keinginan untuk merdeka yang kuat, apakah salah satu nilai? Itu sikap ya. Karakter ya, sikap ya. Kecerdasan yang tinggi bukan juga sesuatu yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang. Keterlibatan semua anggota komponen itu suatu pernyataan bahwa suatu kejadian itu memang dilakukan oleh secara bersama-sama. Berarti betul yang tepat adalah sikap rela berkorban itu ya. Bahkan ketika merumuskan perumusan dasar negara yang hasilnya Piagam Jakarta, ya Bapak Ibu, kemudian banyak yang protes demi persatuan dan kesatuan karena para pendiri negara berpikir kemerdekaan itu diraih oleh semua lini yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua punya hak sehingga di Piagam Jakarta sila ke-1 akhirnya dirubah. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang Pancasila bisa mempersatukan bangsa kita walaupun sangat berbeda segala macamnya Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi ingat Bapak Soekarno ditanya oleh orang luar katanya, apa yang kamu tinggalkan negeri kamu ketika kamu meninggal ya.
Mereka membicarakan punya ini, Soekarno hanya satu kata. Saya meninggalkan dasar negara yang bisa dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah hingga sampai sekarang betul dasar negara bisa mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, beda agama, beda ras, beda segala macam, tapi tetap kita satu, ya. Baik, sepakat ya, kita ulang. Nomor 36, jawabannya adalah A, Bapak Ibu ya. Sikap rela berkorban yang tinggi, nilai yang harus kita lakukan sampai saat ini ya. Dalam segala hal tentunya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Harusnya ini ya, mundur dulu Bapak Ibu ya. Nomor 35. 35 ya. Oke. Baik, ini 35. Kalau dengan seperti ini terlihat nggak Bapak Ibu? Tadi saya di full kan. Masih terlihat kan ini ya? Terlihat. Bisa di zoom. Masih terlihat ya, di HP, masih ya? terlihat. Bisa di zoom. Oh, jadi mau di zoom aja? Oke, baik. Bisa. Saya zoom nanti ya. Sebentar, biar lebih terlihat Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Zoom lagi nih. Oke. Silakan berbalik lagi ke Ibu Karina. Silakan. Bu, itu siapa yang belum tadi ya? Ibu Bu Yelti. Bu Yelti. Silakan. Halo Bu Yelti. Ya, Bu. Ya, silakan. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah perintah mewujudkan keadilan. Contoh norma yang berlaku. Contoh norma yang berlaku ya. Ya. Kata kuncinya. Contoh norma yang berlaku. Kemudian ada lagi satu kata kuncinya, Bu. Contohnya yang berlaku. Itu lagi berlaku dalam masyarakat Indonesia. Keadilan, dalam mewujudkan keadilan. Nah, itu. Betul. Keadilan apa ya? Pembayar pajak. Keadilan. Kita melarang perintah memakai helm mengendarai motor. Perintah memakai helm mengendarai motor. Baik. Oke, kita ini satu-satu. Oke, saya lihat dari kolom chat ada yang jawab A, ada jawab B, ya. Oke, jawab B. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Jawab B. Yang lain A, terus Bu Susmaneti juga sama jawab B. Saya ingin mendengar dari belum saya tanya ya, belum bersuara nih Bu Susmaneti. Silakan yang jawab B, Bu Susmaneti. Untuk jawaban B katanya. Nah, ada juga yang jawaban C, Bu Karina. Tadi Bu Yelti jawabnya A ya. Oke. Ya. Silakan Bu Susmaneti. Oh, baik. Kalau menurut saya ya, ini agak agak kabur ini Bu. Jadi nggak nampak karena pakai ini. Tapi karena menurut saya itu larangan membuang sampah di sungai. Berarti B ya. Itu, ya B karena itu merupakan perwujudan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena kalau membuang sampah itu kan tidak adil untuk yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Susmaneti. Terus ada yang jawab C nih Bu Karina. Silakan Bu Karina. Ya, maksud saya di sini kata kuncinya dan dari norma yang berlaku pada masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi di sini perintah membayar berbagai macam pajak, termasuk ini PBB dan lain-lainnya untuk kembali lagi untuk ke masyarakat. Oke, jadi sama ya dengan yang B ya. Jadi membayar pajak, berbagai macam bayar pajak itu adalah untuk kepentingan bersama gitu ya.
Oke, ada yang jawab B, B, C. Baik ya. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Sama-sama buka. Perintah memakai helm mengendarai motor. Kalau helm untuk siapa ya? Diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ya. Kalau ngebut, tidak boleh ngebut untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Berarti bisa masuk ke keadilan juga kalau gitu ya. Tapi ini kan memakai helm. Gitu. Tapi kadang memakai helmnya hanya karena ada polisi. Padahal tidak mikir kita ya. Ada polisi pakai helm. Nah, ibarat. Oke, yang B, larangan membuang sampah ke sungai. Tadi alasan ya. Larangan buang sampah ke sungai karena sungai jika meluap ya berarti yang rugi siapa gitu, banyak orang berarti ya. Kan banyak ya saat ini walaupun sebenarnya manusia Indonesia itu sebenarnya udah berpikirnya udah tinggi, udah segala macam. Di rumahnya ingin sehat, ingin seger, ingin bersih, tapi kok bawa kreseknya gitu ke tempat yang mana gitu. Yang penting dibuang di mana terserah, yang penting rumahnya bersih. Tapi di tempat lain kotor nggak dipikirin. Nah itu jadi hanya mikir diri sendiri, tapi tidak memikir orang lain gitu ya. Nah itu berarti keadilannya tidak ada. Ya. Kemudian perintah membayar berbagai macam pajak. Nah Bapak Ibu, tadi Ibu siapa ya? Ini kalimatnya Bu, kita lihat. Ada kata perintah membayar berbagai macam pajak. Ya. Pajak yang mana lagi dulu gitu ya, kita tidak tahu ya. Memang pajak itu untuk dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Oke, tapi tidak tidak spesifik gitu ya, tidak spesifik ini jawabannya. Untuk yang D, larangan menerima uang saat pilkada, itu penyuapan ya. Sebenarnya lebih kemana nih? Keadilan? Betul, memang keadilan ya. Tapi di sini kan contoh norma ya. Oke. Kemudian, nah di sini Ibu siapa? Pak Andri gak mau bayar pajak soalnya dipakai poya-poya oleh pejabat. Waduh Pak Andri. Kamu bayar pajak dipakai betul ya. Sama siapa tuh? Uangnya sampai banyak ya. Anaknya sampai berpoya-poya gitu ya. Gimana niatnya aja Pak Andri? Niatnya aja, kita niatnya lurus saja ya. Karena yang begitu niat segelintir orang ya. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk, itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Oke, kita lihat yang bagian yang C dan B ya Bapak Ibu ya. C dan B ini mirip sekali. Kira-kira yang lebih spesifik, yang lebih ngena ke keadilan dan dirasakan segala sesuatunya oleh masyarakat langsung itu yang mana? Apakah yang B atau yang C? B, kayaknya B. B. Ya. B ya. Oke, B ya. Tapi bukan yang kita tidak milih C, bukan berarti masalah pajak dipakai banyak orang untuk yang poya-poya itu ya Bapak Ibu. Cuma oknum ya. Oke, baik, sepakat ya Bapak Ibu. Nomor 35 berikut jawabannya adalah tentang larangan membuang sampah ke sungai demi keadilan, demi kenyamanan seluruh masyarakat yang ada di sekitar sungai itu gitu ya. Baik, kita lanjut. Nomor 36 tadi sudah, berarti langsung ke 37. Baik, kembali lagi berarti tadi ya udah berkeliling langsung ke Bu Karina. Monggo Bu Karina. Siap. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Wes, dengan percaya diri banget langsung berupa PKN gitulah. Nah, oke, saya rasa semua memang pasti jawabnya itu kan. Coba saya lihat D. Ada yang baru jawab satu orang. Nah, sepakat semuanya D. Kita lihat satu ya. Kata kuncinya apa, Bu Karina? Kedudukan Undang-Undang Dasar dalam sistem nasional. Hukum nasional. Jadi ini kedudukan Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Hukum nasional. Sumber hukum material di Indonesia.
klausul hukum material apa? Berarti material itu banyak klausul materialnya. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, ada KUHP, itu kan. Ya, itu material. Perundang-undangan yang tidak boleh dirubah. Nah, itu juga tidak apa spesifik ya. Perundangan yang tidak boleh dirubah yang mana ya? Adakah perundangan yang tidak boleh dirubah? Coba Bapak Ibu, adakah perundangan yang tidak boleh dirubah? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh apa? Undang-undang dasar yang nggak boleh. Undang-undang dasar yang tidak boleh. Betul. Ya, kalau perundangan boleh kan ya. Apalagi ada dalam undang-undang dasarnya, amandemen Bapak Ibu ya. Acuan pengembangan hukum di Indonesia. Oke, ini juga masih umum ya, masih sama dengan ini material ya, atau hukum secara isinya, menurut isinya gitu ya, hukum menurut bentuknya gitu ya. Ini berarti hukum menurut isinya kalau acuan pengembangan hukum. Sumber hukum tertinggi di Indonesia atau dasar falsafah hukum di Indonesia. Kalau dasar falsafah berarti sebagai dasar kenegaraan gitu ya, yang sudah dianggap benar gitu. Kalau dasar itu kan landasan hukum, kata falsafah berarti sudah dianggap yang paling benar gitu ya. Tuh, tapi ini kan ditanyanya kedudukannya ya di dalam hukum nasional. Berarti betul jawabannya, sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Ya. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya. Nomor 37 jawabannya adalah D. Berhukum tertinggi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, awas jangan sampai tertukar nih. Nanti pertanyaannya kadang ada yang seperti ini gitu ya nantinya. Tapi yang ditanyakan bukan hukum nasionalnya gitu. Hal yang lain mungkin saja yang ditanyakan yang apakah yang ini atau yang ini atau yang ini gitu ya, pasti karena ini sesuai dengan kisi-kisi gitu. Kisi-kisinya seperti ini, nanti keluar soal akan seperti ini, cuma pertanyaannya mungkin akan agak dirubah sedikit gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu nomor 38. Oke. Ibu ya belum tuh. Ayo siapa yang siap? Ibu Nuria, Bu Nuria, belum ya? Silakan Bu Nuria. Halo Bu Nur. Ini kayak di kelas ibu bapak ya. Iya. Ini belum, itu belum. Kemudian yang teman kita, teman kita itu. Oh, silakan Bu Nur ya, belum kebagian, silakan. Jumiati atau Nuria Bu? Bu Nuria belum nih. Nur Imani juga belum tuh. Oke, silakan. Pak Arif. Pak Arif belum Pak Arif. Oke. Tapi Bu Nuria dulu deh, udah disebut sama saya dari tadi. Silakan Bu Nuria, ada? Halo. Oke, berarti Bu Nur yang satu lagi yang mana? Bu Nur Jumiati, silakan. Ya, saya ya. Nomor 38, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saya kira yang A, Bu, jawabannya. Langsung, mantap. Oke, adakah yang selain jawaban dari Ibu Nur? Bu Nur Jumiati, Bu Nur langsung dengan luar biasa jawab A katanya. Tidak dibaca dulu, yang lain berarti sudah baca ya. Karena kemarin ada ini ya, ada pretest ya. Halo, gimana? Adakah yang jawab yang lain? Ini di kolom chat. Oke. Pak Didi, Pak Ahmad jawab A. Bu Nuria jawab D. Apa yang tadi kali ya itu?
Oke, berarti yang tadi itu ya. Oke, Bu Yelti A, Bu Susmaneti A. Oke, berarti mayoritas A ya. Kita lihat satu-satu. Bu Nur, kata kuncinya yang mana, Bu Nur? Tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan, terus? Jadi untuk membuat undang-undang itu harus sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke, karena dari kalimat ini kan makna ya ditanyanya ya. Yang namanya urutan ya betul berarti harus berurut ya. Oke. Coba kita berarti yang A masuk ya. Kita lihat yang bagian B. Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus berdasarkan pada undang-undang. Ini tidak spesifik Bapak Ibu ya. Memang harus kan yang pertama itu kan peraturan yang pertama apa Bapak Ibu? Tata urutan itu. Yang pertama halo. Peraturan pemerintah. Undang-undang atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke. Nah, ini kan berhubungannya hanya dengan undang-undang saja ya untuk yang urutan yang ketiga. Berarti yang undang-undang dasarnya tidak disebutkan. Berarti ini skip yang B ya. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berarti setiap undang-undang tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya undang-undang dipisah ya, beda-beda. Karena peraturan itu beda-beda. Cuma, nah balik lagi ke yang bagian A ya. Tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Kalau itu terpisah-pisah bisa. Misalkan peraturan daerah ya peraturan daerah. Peraturan provinsi, daerah provinsi ya peraturan daerah provinsi gitu ya. Kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat bertentangan dengan peraturan di atasnya asalkan wajar. Nah, apalagi ini sudah tidak sesuai dengan pertanyaan ya, sudah bertentangan. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus berdasarkan pada keinginan pemerintah. Nah, apalagi ini kita skip. Yang kita skip berarti yang bagian C, bagian D, bagian E. Jadi berarti kita lihat yang bagian A dan bagian B. Nah, tadi jawaban yang banyak itu berarti jawabannya A ya? Ya. Kita lihat. Yang ini kita bahas bahwa ini hanya berhubungan dengan undang-undang saja. Berarti peraturan yang ketiga, undang-undang dasar dengan TAP MPR tidak dibahas. Nah, kalau ini secara keseluruhan Bapak Ibu ya, dalam pembuatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang manapun, misalkan dari peraturan daerah ke provinsi, berarti tidak boleh bertentangan dengan di atasnya sampai ke atasnya lagi gitu. Bahkan sampai ke selain tata urutan kan ada yang namanya ada Pancasila kan. Diturunkan dari Pancasila diturunkan kepada Undang-Undang Dasar. Pancasila juga sudah sebenarnya berasal dari proklamasi. Proklamasi dijabarkan di dalam pembukaan dan kemudian pembukaan juga ternyata ada istilah nanti ada soalnya pokok pikirannya ada di Pancasila ya, undang-undang pembukaan ada di Pancasila. Jadi berurutan. Oke, kita sepakati untuk nomor 38. Makna dari tata urutan itu adalah bahwa undang-undang yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi lagi. Baik, jawabannya berarti 38A, Bapak Ibu ya. Sepakat ya. Kita lanjut. Masih semangat Bapak Ibu ya. Halo. Jangan ngantuk, karena ini malam. Oke. Aman. Tapi lebih adem ya Bapak Ibu ya. Oh belum. Oke, nah lebih sedikit. Bagian siapa silakan sok. Sekarang sudah mulai interaktifnya luar biasa, keren. Nur Imani belum. Oh mangga. Oke, silakan Bu Nur Imani untuk nomor 39. Silakan. Halo.
biar saya bisa melihat wajahnya. Oke. Karena kalau yang sering ini wajahnya langsung terlihat gitu sama saya. Halo Bu Nur Irmani. Halo. Oke, supaya lebih ini yang belum ini Pak Arif ya tadi ya. Mangga Pak Arif. Iya, Bu. Iya. Mangga Pak Arif. Nomor 39. 39. Iya. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengandung makna pernyataan kemerdekaan Indonesia. Tujuan negara Indonesia merdeka. C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Berarti alinea kedua. Ya. Yang mana? Makna alinea kedua. Kalau tujuan negara itu alinea keempat. Pernyataan kemerdekaan ketiga. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. C ya, Bu? C ya, konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. Oke. Tadi sudah langsung dianalisis, katanya yang bagian B di alinea keempat. Bagian yang C di mana Pak? Di mana Pak? Alinea 1, 2, atau 3? Yang C kemerdekaan telah diraih. Berarti kan menyatakan kemerdekaan itu alinea kedua. Oh, ini yang ditanyakan alinea kedua Pak. Berarti jawabannya C. Apa D? C. Oh D. Jadi jawabannya konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. Baik, ada yang jawab E, Pak Ahmad, ada yang jawab A, Bu Siti. Oke, ada yang jawab A, banyaknya jawab A nih ya. Oke. Kata kuncinya jelas, alinea kedua ya. Maknanya apa alinea kedua itu? Kalimat pernyataan kemerdekaan Indonesia ada di alinea keberapa Bapak Ibu? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang A itu ketiga. Oke, kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Halo, suara saya masih jelas Bapak Ibu? Halo? Masih jelas suara saya Bu? Jelas Bu. Kita lihat satu-satu aja langsung ya. Tadi Pak Arif menjawab katanya D ya. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. Alinea ke-1 kalimatnya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajah itu sebuah pernyataan negara Indonesia yang merdeka bersatu. Alinea kedua. Oke. Jadi yang A itu berarti alinea ke-1. Yang B jelas ada di alinea ke-4 ya Bapak Ibu ya. Dengan A ya. Kemerdekaan ialah kemerdekaan Indonesia telah diraih. Di kalimat mana di pembukaan? Yang A itu jelas di alinea ke-1. Yang B alinea ke-4. Yang C kemerdekaan Indonesia telah diraih. Yang mana? Apakah yang kedua? Yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. Yang mana?
Adakah di alinea 1, 2, 3, 4? Alinea 2. Alinea 2? Oke, kita lihat perjuangan kemerdekaan telah selesai. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat berbahagia. Pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, jadi jawabannya ya Bapak Ibu. Tapi ini kan yang ditanyakan hanya di alinea kedua. Ya. Berarti bahwa perjuangan kemerdekaan telah selesai, betul. Kemerdekaannya telah selesai. Tapi kemerdekaan itu adalah titik tolak untuk menuju awal pembangunan. Mempertahankan. Kalau perjuangan yang meraih kemerdekaan sudah selesai, disebutkan di alinea kedua. Tetapi titik tolaknya adalah untuk mempertahankan itu. Ya. Jadi memang sedikit membingungkan Bapak Ibu ya. Makanya betul-betul harus di ini kata kuncinya alinea kedua. Nah, ini pernyataan kemerdekaan Indonesia dengan kalimat yang C juga mirip ya Bapak Ibu ya. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. Kemerdekaan Indonesia telah diraih, tapi lebih tepat yang alinea ke-1 itu adalah di sini, sebuah pernyataan gitu ya. Oke, bagaimana, puas atau sepakatkah nomor 39? Jawabannya adalah perjuangan kemerdekaan telah selesai. Jawabannya E, Bapak Ibu ya. Jadi kadang terkecoh ya Bapak Ibu ya. Wah, ini kayaknya yang ini. Baik. Kita lanjut nomor berikutnya. Silakan. Ibu Nur Imani, mangga, katanya dari tadi. Silakan. Suaranya tidak terdengar, Bu. Belum di-mute. Belum dibuka mic-nya, Bu. Yang lain boleh di kolom chat. Ibu Nur gimana? Ibu Nur Imani, suaranya tidak terdengar, Bu. Halo. Pokok pikiran pertama negara Pikiran pertama hubungan pembukaan dengan Pancasila. Kolom chat sudah banyak yang jawab. Oke. Bagaimana, Bu? Halo? Jawab yang mana, Bu? Kalau suaranya kurang jelas, Ibu Nur Imani boleh dijawab di kolom chat saja. Oh ini, Bu Nur Imani sudah jawab ya? Jawabannya E ya? Oke, Bu Nur jawabannya E nih. Yang tadi apa ya? Halo, Bu Nur. Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya masih di, mic-nya masih di mute. Dibuka dulu, Bu. Mic-nya. Masih. Oke. Ibu Nur Imani terkendala suara ya. Tidak terdengar suaranya, Ibu. Halo.
Baik, karena tidak terdengar ya Bapak Ibu. Silakan Bu Nur Imani di kolom chat saja. Oke, saya lihat jawaban yang lain. Ibu Siti Arwatik A, Pak Arif B, Bu Nur Jumiati D. Oke, beragam ini ya. A, B, D. B, ada juga Pak Ahmad B juga sama ya. Pak Didi B. Oke, kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Kata kuncinya yaitu pokok pikiran pertama pembukaan. Nah, kata kuncinya pokok pikiran anak pertama itu kan sila keberapa Bapak Ibu? Sila ketiga atau kelima? Ketiga. Ya. Nah, persatuan ya. Nah, di sini ada kalimat ini Bapak Ibu. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Kata kuncinya ini, negara melindungi dan persatuan. Nah, kira-kira untuk melindungi rakyat Indonesia, segenap rakyat Indonesia, segenap wilayah Indonesia, supaya tetap bersatu, perwujudannya yang mana gitu? Ya. Pembangunan segala bidangkah, pembentukan TNI dan kepolisian, pembentukan Kementerian Pertahanan, adanya pendidikan bela negara, adanya konsep wawasan Nusantara. Ini semuanya A sampai E itu berhubungan dengan bela negara, berhubungan dengan ini melindungi. Melindungi ya, semuanya berhubungan. Tapi perwujudannya ini kan untuk persatuan dan mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau misalkan pembangunan nasional di segala bidang itu tidak berhubungan dengan melindungi segenap bangsa, Bapak Ibu ya. Ini masuk ke keadilan, ya. Berarti bukan pokok pikiran alinea pertama, ini pokok pikiran alinea kedua. Kalau yang A, ya, keadilan. Kemudian pembentukan TNI dan Polri, salah satu wujud dari melindungi Bapak Ibu. Ya. Atau yang C, pembentukan Kementerian Pertahanan, melindungi juga. Ya, untuk melindungi segenap bangsa ini juga. Adanya pendidikan bela negara. Iya, betul, pendidikan bela negara, tapi hanya untuk kalau bela negara itu kan untuk pribadi rakyat ya. Adanya konsep ini juga konsep bahasa negara memang untuk bangsa tapi bisa untuk diri pribadi atau rakyat atau siswa ya. Jadi kalau yang secara umum berarti jawabannya adalah B Bapak Ibu ya, kan pasal 30 Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun di sini kalimatnya bahwa pokok pikiran pertama itu adalah sila ketiga persatuan, tapi lihat di sini, negara melindungi segenap bangsa demi persatuan Indonesia. Ya, tentunya yang ini. TNI dan TNI di pasal 30 itu kan memiliki tugas itu untuk melindungi wilayah dan negara dan rakyatnya. Sementara kepolisian tugasnya mengayomi, melayani rakyatnya gitu ya. Sama melindungi. Ya. Baik, sepakat untuk nomor 40. Jawabannya adalah pembentukan TNI dan kepolisian. Kata kuncinya pokok pikiran pertama, kemudian pokok pikiran pertama pembukaan itu adalah sila ketiga persatuan, tetapi di sini tujuan utamanya ini, melindungi segenap bangsa untuk persatuan Indonesia. Baik, lanjut. Nomor 41 Bu Siti Arman. Siti Arman ya. Oke. Silakan Bu Siti. Silakan Bu Siti Arwati. Tolong dibacakan. Tidak jelas. Oh, nggak terlihat ya. Oke, baik. Bu Nuria. Silakan Bu Nuria.
Dibuka dulu Bu mic-nya. Bu Nuria, tolong dibuka dulu mic-nya. Masih belum dibuka mic-nya, Bu? Mic-nya dibuka, Bu. Diklik mic-nya. Belum terlihat, Ibu. Bu Nur ya, belum terdengar, Bu. Suaranya tidak terdengar, Bu Nur ya. Mic-nya belum terbuka. Ya. Gimana? Silakan. Ya, sok. Silakan. Terima kasih. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat pada wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Itu menurut saya, Bu. Oke. Jadi bentuk negara Indonesia sesuai pasal 1 ayat 1 ya. Negara kita itu berbentuk kesatuan. Menurut Ibu siapa, maaf, barusan? Maneti, Bu. Oh, Maneti menjawab wilayah yang dibagi menjadi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Ada di pasal 18 ya, Bapak Ibu ya. Oke. Di kolom chat juga jawabannya sama, seragam B ya. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah, jelas kan, karena kita bukan negara serikat. Kalau negara serikat itu kan ada negara-negara bagian. Kemudian wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, itu ada di pasal 18. Berarti sudah ada perundang-undangannya ya. Pasal 18 bahwa negara kita terbagi atas wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat. Provinsi berlaku sebagai negara bagian. Itu juga kita skip karena negara kita tidak ada istilah negara bagian. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Ada hubungannya tidak Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke, berarti jelas jawabannya adalah betul. Ibu Susnalmeti itu wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Karena negara kesatuan. Negara kesatuan itu presidennya satu. Kalau ini banyak ya Bapak Ibu ya. Ibaratkan kalau kita dalam lingkaran, kalau negara kesatuan itu lingkarannya ada di dalam lingkaran. Itu negara kesatuan. Jadi di wilayahnya sampai ke titik terakhir berarti masyarakat terkecil adalah keluarga. Kemudian RT RW sampai lingkaran terbesarnya adalah negara Indonesia. Kalau negara serikat itu dalam satu lingkaran ada kayak semacam polkadot, bulat gitu ya. Yang bulat adalah negara bagian gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Okay. Baik, jelas sepakat kita ya. Pak nomor 41 jawabannya adalah B sesuai dengan pasal 18 ya. Jadi ada peraturan yang lain. Baik, kita langsung saja ke nomor 42. Silakan Ibu yang Bapak-bapak saja deh. Pak Arif sudah, Pak Didi. Oh ini Ibu Siti Mariani. Silakan Bu Siti Mariani. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nomor Kedaulatan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudan apa Bu nggak kelihat? Perwujudannya adalah kata kuncinya di sini adalah kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan adalah kedaulatan rakyat.
perwujudan dari kedaulatan rakyat itu adalah Pak lanjut apa dia baca? Kalau menurut saya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Di kolom chat juga ini mayoritas A ya. Oke. Mayoritas A. Kita lihat betul kata kuncinya kedaulatan. Perwujudannya seperti apa menurut Undang-Undang Dasar? Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi suatu negara. Ada di pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sudah jelas kedaulatan rakyat, kekuasaannya ada di tangan rakyat. Perwujudannya seperti apa? Rakyat yang menentukan gitu. Lihat nomor bagian A, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Yang kita bicarakan tadi ya Bapak Ibu ya, ada di pasal 6, pasal 7 ya, bahwa rakyat langsung milih yang sudah dipasangkan itu ya. Kemudian keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Ini juga betul. Kebijakan publik itu kan kebijakan yang diinginkan dulu kepada rakyat. Rakyat boleh menyampaikan keinginan atau sarannya melalui Dewan Perwakilan Rakyat, baru bisa dijadikan sebuah kebijakan oleh suatu pemerintahan gitu. Cuma ada prosedurnya gitu ya. Adanya partai politik sebagai peserta pemilu. Betul juga ini pelibatan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang partai politik entah berapa yang di ACC Bapak Ibu. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD. Nah, berarti ini terlalu spesifik Bapak Ibu ya. Oke, memilih. Betul ini pelibatan ya. Rakyat pelibatan untuk pemilu tapi tidak disebutkan yang memilih siapa gitu ya. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Ini juga sama pelibatan. Yang paling terlihat adanya pelibatan bahwa kekuasaan yang menentukan adalah rakyat adalah di bagian A. Walaupun di sini ada di bagian B ada kalimat keterlibatan rakyat, tapi ini adalah perumusan kebijakan publik karena perumusan kebijakan publik itu biasanya tidak seluruh rakyat. Dan seluruh rakyat bisa menyampaikan pendapatnya. Presiden kan jelas-jelas seluruh rakyat yang sudah memiliki hak pilih bisa menyampaikan pendapatnya. Mari kita laksanakan nanti di tahun 2024. Kita harus memilih satu suara menentukan nasib kita juga, menentukan bagaimana negara kita. Baik, berarti sepakat. Nomor 42 berarti jawabannya adalah A. Ya, pasal 1 ayat 2 dan juga dihubungkan dengan pasal 6 bahwa rakyat bisa memilih. Pasal 7, pasal 8 juga ada Bapak Ibu kalau dibaca ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana Pak Andri, masih ada waktu kan ya? Bisa mungkin sampai nomor 50. 7 menit lagi. Iya, paling pembahasan tinggal ke nomor 42 dan nomor 43. Ya. Kita lanjut ya. Supaya cepat biar saya yang baca aja ya. Katanya 7 menit lagi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Konsep warga negara dan penduduk. Nah, saya garis bawah ini. Perbedaan di antara keduanya adalah, wah, sudah banyak yang jawab nih. A, katanya ya, banyak yang jawab A. Perbedaan dari apa sih? Status atau kedudukannya, kartu identitas yang dimiliki, sedikit itu B, tempat dan waktu kelahirannya juga tidak tepat, kurang tepat ya, waktu tinggal juga enggak, asal usul keturunan juga enggak. Betul, jelas langsung A. Kenapa yang B tidak masuk ya? Warga negara dan penduduk warga negara adalah orang warga yang secara sah, secara hukum menjadi warga negara Indonesia, baik itu
memang berasal dari daerah Indonesia maupun secara naturalisasi ya dari negara lain ke negara kita, tapi secara sah sudah menjadi warga negara. Penduduk sekelompok orang yang menduduki suatu wilayah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berarti tentunya harus memiliki sudah tercatat dalam Dukcapil kalau sekarang gitu ya, sudah punya KTP atau kalau yang di bawah 17 tahun berarti KK ya. Jadi sama-sama sama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, warga negara, penduduk. Nah, status dan kedudukannya. Betul, Bapak. Warga negara. Saya warga negara Indonesia. Saya kerja misalkan ke luar negeri. Apakah saya menjadi warga negara luar itu? Tidak kan ya. Kita tetap warga negara Indonesia walaupun saya berkedudukannya di luar negeri. Beda lagi dengan penduduk. Penduduk adalah seseorang yang mendiami berdomisili di suatu tempat ya dalam jangka waktu tertentu di situ ada di situ. Tapi harus ada KTP-nya di KTP itu di daerah itu gitu ya. Itu penduduk. Nah, kalau warga negara tidak selalu menduduki di wilayah tersebut karena contohnya saya ketika kerja ke luar negeri tapi tetap saya menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau penduduk, kalau tidak mendomisili di tempat itu berarti bukan penduduk. Karena misalkan penduduk Bandung Barat, saya bersowan berarti ke Jawa Tengah. Berarti saya penduduk Jawa Barat, tapi bukan penduduk Jawa Tengah gitu ya. Nah, jadi jelas status, berarti status ada di KTP. Kedudukannya. Tadi saya sebutkan kalau penduduk itu yang mendiami suatu wilayah tertentu dan ada di situ sesuai peraturan. Ketika penduduk itu beralih ke tempat lain, tapi KTP-nya tetap di daerah yang asal, itu disebut bukan penduduk. Kalau ketika ke daerah lain, berarti jelas kedudukannya ya yang berbeda. Jadi bagaimana? Nggak pusing Bapak Ibu? Keduduk. Jadi warga negara itu berkedudukan dimanapun boleh, tapi tetap tercatat sebagai warga negara Indonesia. Kalau penduduk, ya harus yang ada di daerah itu, daerah tersebut, ketika dia keluar dari daerah itu disebut bukan penduduk. Oke. Jadi jelas status dan kedudukannya. Ya. Itu nomor 43. Sekarang nomor 44. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia. Keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ini contoh alasan perlunya keterlibatan warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Ini di pasal 30 Bapak Ibu. Di pasal 30 itu disebutkan bahwa yang utama itu untuk pertahanan keamanan itu tugasnya TNI dan Polri. Kalau rakyat hanya pendukung. Ya, di pasal 30 itu. Kalau yang utamanya kedudukan kekuatan utamanya adalah TNI dan Polri, yang adalah rakyat. Berarti kita punya keterlibatan. Yang ditanyakan alasannya perlu bahwa kita itu harus terlibat. A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. Ini terlalu tinggi ya. Kita tidak sampai ke sana Bapak Ibu ya. Karena kita hanya sebagai rakyat. Hanya pendukung, agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Nah, kira-kira yang mana nih? Kita sebagai warga negara, ikut andilnya, terlibatnya di mana? A, B, yang A. A? Oke, yang A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Yang seperti apa nih, Bu? Memperkuatnya, adakah spesifiknya?
Oke. Nah, bagian B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Nah, adakah spesifiknya? Apakah itu tugas kita? Tugas kita sebagai rakyat sampai ke sana gitu ya. Jadi kita kan yang tanyakan rakyat ya, bukan TNI, bukan Polri ya. Agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga. Apakah kita pun harus berupaya keselamatan warga negara? Tidak ya Bapak Ibu ya. Kita kan hanya mendukung agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga. Nah, ini juga bukan tanggung jawab kita sepenuhnya. Itu adalah tugas TNI dan Polri. Yang lebih ke tugas kita sebagai warga negara yang mana? Apakah A atau C? Langsung saja. A atau C? C. C. Oke, kenapa C, Bu? Ayo bingung. Bingung berarti sudah ada yang ini nih ke otak. Ya, tadi karena kata kuncinya kan tadi keterlibatan kita sebagai warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi kita jangan bicara yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi berarti itu tugas TNI dan Polri gitu. Oke, jadi C ya Bu ya. Jawabannya C. Ya. Kalau yang A itu memperkuat ketahanan keamanan masyarakat yang tugas Polri dan terlalu luas ya. Itu untuk tugas TNI dan Polri. Berarti yang kita ini aja agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Oke. Jadi betul-betul ya Bapak Ibu harus dilihat, harus dibaca secara teliti soalnya. Kemudian setelah ketemu kata kunci, nih klopnya ke yang mana nih kata kunci itu gitu. Jadi kalimat di jawaban pun harus betul-betul dilihat teliti gitu. Kira-kira sesuai nggak dengan apa yang diinginkan soal gitu ya. Jadi oke. Banyak yang menjawab A, tapi ada yang menjawab C. Oh ya mangga, itu siapa? Pak Ahmad katanya izin keluar. Silakan Pak Ahmad. Baik Bapak Ibu, sampai nomor 44. Apa satu lagi ya? Nanggung ya? Pak Andri bagaimana? Satu lagi. Satu lagi aja ya Pak Andri ya. Boleh Bu. Saya nutup dulu yang bahasa Inggris ya Bu. Oke, baik. Itu lagi katanya tanggung ya. Baik. 45. Pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan. Pasal 7 nih ya, 7C Bapak Ibu ya. Oke. Jadi dalam perspektif demokrasi. Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Bapak Ibu ya. A. Rekrutmen politik terbuka. B. Penegakan supremasi hukum. C. Rotasi kekuasaan negara. D. Akuntabilitas pemerintahan. D. Pelaksanaan pemerintah. Yang mana Bapak Ibu? Pembatasan masa jabatan ada di pasal 7C bahwa presiden hanya bisa menjabat 2 kali masa jabatan. Kenapa dibatasi? Kalau dulu enggak kan? Dulu sampai 32 tahun nih karena tidak ada pembatasan di Undang-Undang Dasarnya. Nah, sekarang di Undang-Undang Dasar di pasal 7. Bu. Oke, rotasi kekuasaan negara. Apakah hanya karena untuk rotasi saja, Bu? Demokrasi. Perspektif demokrasi. Rekrutmen politik terbuka. Enggak. Ya? C, Bu. C, rotasi kekuasaan. Oke, rotasi kekuasaan betul memang harus ada rotasi ya. Tapi makna untuk demokrasinya kurang kena, Bu. Enggak kena gitu. Ya, demokrasinya. Ya, Bu. Pembatas. Yang mana, Bu? Penegakan supremasi hukum.
Penegakan supremasi hukum. Apakah ini berhubungan dengan hukum, Ibu? Ini berhubungan dengan hukum. Nah, ini berhubungan dengan demokrasi. Ini jabatan presiden. Ya, berarti yang A, B, C kita skip, kita masuk. Kita lihat D dan E. Pelaksanaan pemerintah? Pelaksanaan pemerintah. Pelaksanaan pemerintah, apakah itu? Demokrasi, pelaksanaan pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, Bu. Bu. Berarti yang nah, akuntabilitas. Artinya dulu, arti akuntabilitas. Pemerintahan lebih apa ya? Lebih bertanggung jawab supaya tidak jadi hal-hal yang terulang ya. Itu akuntabilitas ya. Itu ke sana kan ya? Berarti jawabannya betul deh, Bu. Dan kalau adanya, ya betul ada kata rotasi, tapi kurang ini. Ya, yang paling perspektif demokrasinya, kita lihat perspektif demokrasinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini akuntabilitas itu supaya sesuatu yang sudah bertahan itu, ketika ada sesuatu itu dapat dipertanggungjawabkan, dan kalau ada sesuatu yang tanda kutip itu bisa bisa ya itu betul. Jadi diperbaiki dengan adanya rotasi tadi, perputaran, dan tetapi rotasinya juga dengan menggunakan pemilu ya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana, puas Bapak Ibu? Ya. Jadi yang 45 ternyata jawabannya D, akuntabilitas pemerintah. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita sampai nomor 45 kata Pak Andeni. Ibu, ya. Saya masih bingung. Ya, yang suaranya putus-putus, Bu. Sama D. Suaranya putus-putus. Bedaannya. Maaf, Ibu, suaranya putus. Kekuasaan negara. Maaf. Ini malah ke nomor negara pemerintahan. Tadi kita sampai nomor berapa ya? Sinyalnya Ibu ya, suaranya putus-putus. Antara rotasi kekuasaan negara. Halo? Maksudnya ya. Gitu Bu, yang nomor 45 itu dia belum terlalu jelas. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Nomor 45 ini ya. Jadi berlanjut ini Bu. Ya, 45. Bagaimana Pak Andri? Sedikit Oke, boleh lagi. Nah, katanya ini masih penasaran. Halo. Ini pembatasan masa jabatan presiden ya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dalam perspektif demokrasi. Ya, jadi demokrasi itu kan pelibatan rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenapa sih kedudukan presiden dibatasi? Untuk apa gitu maksudnya ke sana. Nah, kalau rekrutmen politik terbuka, nah ini tidak ada hubungannya Bapak Ibu dengan masalah pembatasan jabatan. Ya, kemudian penegakan supremasi hukum juga di sini tidak disebutkan bahwa presiden yang kita pilih itu adanya pelanggaran hukum dan sebagainya, karena tidak ada hubungan dengan masalah hukum. Tapi yang kita dibicarakan adalah jabatan, kenapa jabatan presiden harus dibatasi gitu ya. Rotasi kekuasaan negara. Nah, ini kekuasaan negara yang dijawabnya juga. Rotasi kekuasaan negara ya. Tapi yang ditanyakan adalah jabatan presiden. Ini tidak ada berhubungan. Kemudian akuntabilitas pemerintah. Kenapa saya jawab yang ini? Kalau yang pelaksanaan pemerintah ini sama sekali tidak ada hubungannya gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah jabatan presiden. Jawabannya akuntabilitas pemerintah. Ini maksudnya arti dari akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban sesuatu yang dilakukan oleh presiden gitu ya. Jika ada suatu hal
itu dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan adanya pergantian itu tidak akan terjadi hal-hal yang terus berlanjut gitu. Paham, Bu? Halo? Itu maksudnya akuntabilitas itu. Jadi supaya negara ini stabil ya, dengan adanya jabatan dibatasi supaya kekuasaan tidak menjadi kuat jadi kuat, akhirnya nanti jadi semacam ya kita saya bahas ketika zaman Orde Baru sampai 32 tahun. Nah, itu akibat adanya pembatasan jabatan presiden, walaupun memang secara demokratis selalu terpilih oleh rakyat. Tapi dulu itu dengan cara tertutup ya. Kita tidak milih presidennya dulu itu. Kita memilih partai politiknya. Itu pemilu ya. Kalau sekarang pemilu terbuka. Nah, katanya mau diganti kan ke tertutup kembali. Nah, tapi kalau menurut saya lebih baik ke terbuka. Gitu ya. Jadi Ibu ya, Ibu siapa tadi ya, Bu? Ini jadi maksud dari pembatasan masa jabatan itu secara kasarnya itu supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang berlebih dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau ada sesuatu yang tanda kutip itu bertanggungjawabkan dengan adanya pergantian presiden secara demokratis, dipilih secara langsung. Bagaimana, mudah-mudahan puas Ibu ya untuk nomor 45. Baik, Bu. Ya. Nomor 43 tadi saya terlambat, Bu. Baik. Ya, 43, Bu. A3A. Jawabannya A. Oh, A ya. Iya. Jadi A. Ya. 44. Jawabannya apa ya Bapak Ibu tadi? C. Dan 45 jawabannya D. Oke, sampai di sini dulu, sampai 45, walaupun saya juga masih semangat. Bapak Ibu juga terlihatnya Pak Ani masih semangat, luar biasa ya di malam. Biasanya memang semakin kesini semakin panas, Bu. Jadi semakin bahasanya semakin semangat gitu ya. Karena baru biasanya kan gini, sama di bahasa Inggris juga kalau misalnya pertemuan pertama itu adem ayem gitu ya. Tapi pas ketika sudah tahu, oh iya kuncinya ini, oh iya cara menjawab soal itu begini gitu. Lambat laun Ibu Bapak ini kan sudah mulai terbiasa nih ya ketika baca soal, oh ya ini, jadi semakin tertantang gitu untuk melihat soal berikutnya gitu. Dan memang itulah yang di bimbel kami yang kami terapkan gitu Ibu Bapak ya. Jadi semuanya itu harus merupakan muncul dari dirinya sendiri gitu. Jadi ketika nanti soalnya itu berubah itu berubah 100% sudah bisa gitu ya, tahu memahami, oh iya ini itu begini, oh ini cara mencari kunci pertanyaan ini di sini gitu. Nah seperti itu, walaupun misalnya jawabannya kok mirip-mirip ya gitu, tapi ya minimal ya gitu, cara menganalisisnya ini mana sih yang jadi sebetulnya pertanyaan topik yang menjadi mendekati ke jawaban itu yang mana, seperti itu. Dan kalau di bahasa Inggris sih sudah jelas, saya dan Bu Nining itu sudah strict banget gitu ya. Kalau tadi kan di sini Ibu masih, Bu nomor 43 tadi jawabannya apa ya, masih bisa sama Bu Yani. Kalau di bahasa Inggris saya udah nggak akan ngasih kesempatan lagi gitu seperti itu. Nggak bisa, pokoknya ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi semua mata itu memang harus fokus, karena saya kalau di bahasa Inggris menekankan begitu. Karena memang kalau bahasa Inggris ini kan meleng dikit udah lupa gitu, meleng dikit. Kalau ini kan bahasa Indonesia jadi masih bisa dipahami ya kalimat-kalimatnya gitu. Kalau bahasa Inggris udahlah, walaupun guru bahasa Inggris juga kadang meleng dikit udah, aduh ini mana ya bahasanya, seperti itu. Nah Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah ya malam ini kita sudah pertemuan ketiga ya Bu Yanti ya. Mudah-mudahan 2 pertemuan sisa itu bisa menyelesaikan sampai ke 120 soal. Kalaupun misalkan tidak, ya tetap soalnya nanti saya share, saya bagikan ke Ibu Bapak sekalian, dan juga nanti mungkin ada jawaban. Boleh konsul dengan saya, boleh. Ya, boleh langsung konsultasi dengan Bu Yanti sambil menunggu nanti waktu UP ya. UP waktunya tanggal 24 dan 25 gitu. Nah di sini kan rata-rata Ibu Bapak semua
masih muda-muda gitu ya. Kemudian juga kemungkinan retaker dari PLPG rata-rata sih saya terima berita itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan sistem pembelajaran seperti ini bisa sedikit banyak membuka pemahaman Ibu Bapak bagaimana cara menjawab soal yang nanti itu akan keluar. Dan mudah-mudahan soal yang dibahas-bahas malam hari ini itu tidak jauh berbeda dengan yang akan keluar nanti di UP gitu. Dan ini sebetulnya coba-coba ya, ini mungkin seperti ini nih soalnya, tapi tidak jauh dari kisi-kisi lah insya Allah ya yang dibuat oleh kami. Dan tinggal Ibu Bapak memahami saja cara kata kuncinya di mana, terus ya memperhatikan lebih detail lah menyimak lebih detail apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, dan kita kan belajar bersama di sini. Dari yang lain pun silakan dipahami, ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sini, seperti itu. Nah, itu Ibu Bapak, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, saya lupa ini, belum stop.